Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengantri. Budaya ketertiban dan disiplin di Malaysia ini sangatlah bagus. Indonesia ini darurat ngantri. Kenapa darurat ngantri? Ya orang-orangnya tuh nggak bisa namanya dikasih aturan yang namanya. Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? Cepat mana? Tap in di MRT Kuala Lumpur atau di MRT Jakarta? Mari kita lihat. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan ya, amin. Oke, pernah dengar kata ini tak? Adab dulu baru ilmu. Oke, di video kali ini saya lihatkan banyak orang-orang daripada luar negara termasuk daripada Indonesia dan negara-negara maju yang lainnya itu datang ke Malaysia, dia lihat adab dan juga disiplin rakyat Malaysia itu terbaik. Nah, terutamanya dekat MRT ya. Di sini ada beberapa orang Indonesia itu rasa kagum ya, rakyat Malaysia ini teratur katanya dan juga disiplin. Oke, kira-kira apa yang dikatakannya dan kenapa ya? Mungkin orang Malaysia pikirkan hal ini biasa dan bertanya-tanya kenapa orang Indonesia itu mengatakan begitu? Mungkin di negara kalian tak seperti Malaysia lakukan. Mungkin ada pertanyaan macam itu ya. Oke, kita tonton dulu nanti bagaimana videonya. Kenapa sampai orang Indonesia ini sangat kagum ya? Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Walaupun sedang rush hour seperti ini, mereka saat menunggu LRT atau MRT itu tidak ada yang berebutan. Barisan akan terbentuk sendiri tanpa ada orang yang melanggar barisan atau antrian. Antriannya itu ada di bagian kiri dan kanan dari pintu masuk, karena bagian tengah itu dipersilakan untuk orang yang akan keluar atau turun dari MRT atau LRT. Jadi tidak akan berdesak-desakan atau dorong-dorongan. Nah, selain antri atau beratur saat masuk LRT atau MRT, mereka juga punya kebiasaan saat di eskalator. Di bagian kiri itu untuk mereka yang hendak diam atau mengikuti jalan eskalator, dan di bagian kanan itu dikosongkan karena dipakai untuk laju atau jalur bagi mereka yang terburu-buru atau hendak berjalan saat di eskalator. Dan walaupun tidak terlihat orang yang sedang berjalan atau terburu-buru, bagian sebelah kanan itu ya berusaha tetap dikosongkan. Keren ya mereka. Budaya ketertiban dan disiplin di Malaysia ini sangatlah bagus, dapat dijadikan contoh yang baik. Mereka tidak perlu diatur karena mereka tahu aturannya sendiri, dan mereka tidak perlu berebut kursi karena bagi mereka duduk dan berdiri sama saja. Walaupun ramai penumpang seperti ini, mereka tidak berisik. Di sini juga disediakan khusus buat wanita atau orang kurang upaya. Di negara kita, kapan lagi mau jadi warga negara yang disiplin dan tahu aturan? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Ini di Indonesia. Wah, sama macam di India ya. Tolak-tolakan gitu. 12 kereta dan Cikarang berikutnya berangkat ferry rangkaian 10 kereta. Desak-desakan ya. Oke teman-teman, nah itulah tadi alasan kenapa orang Indonesia ya kita katakan di sini mereka kagum dengan Malaysia, terutamanya dalam hal beratur ya, ngantri kalau di Indonesia. Oke, di sini tertib, mereka lihat ada barisannya, ikuti barisan dekat tepi-tepi sebelah kanan dan kiri. Kalau orang mau jalan keluar itu di tengah-tengah, tidak ada menyerobot. Macam tadi video yang ketiga itu ya, dekat Jakarta dan juga ini di Mumbai, di India. Mereka tuh desak-desakan. Mungkin mereka, menurut saya ya, ketakutan
tak dapat tempat duduk ataupun tak dapat masuk gitu. Jadi tolak-tolakan dah. Siapa yang tertolak sampai dalam, itulah yang akan mendapatkan tempat ya. Tapi di Malaysia ini tak ada lah macam itu kan. Di sini semuanya ada adab. Misalnya lah ya, kalau tak muat lah, di dalam itu sudah penuh sangat, boleh tunggu saja kan. Paling beberapa menit saja sudah datang yang selanjutnya macam tuh. Oke, bagaimana menurut kalian? Oke, kita lanjut lagi ya. Waduh, ibu-ibu Indonesia. Tadi kan kita udah Jalur lansia, guys. Aku belajar teknik cara hidup di Indonesia. Oke, nah di sini ya kita tengok itu padahal jalur lansia, ibu-ibu itu masuk saja di jalur lansia. Mereka tak mau ikut aturan yang di sana, beratur di tempat itu karena mungkin penuh ya dan juga panjang antriannya. Jadi dia masuk ke jalur lansia. Nah, ini orang luar negara pun jadi terikut-ikut, hal yang tak baik ya. Dia pun katanya mau ikut di jalur lansia ya. Lansia adalah lanjut usia ya. Orang-orang tua, warga emas maksudnya. Oke, jadi menurut gue Indonesia ini darurat ngantri. Kenapa darurat ngantri? Ya orang-orangnya tuh nggak bisa namanya dikasih aturan yang namanya mengantri, menunggu gitu loh. Ada gilirannya. Gue kemarin lagi beli makan di salah satu fast food lah, restoran fast food gitu. Terus gue tuh kayak ngantri gitu loh. Gue ngantri, di depan gue tuh ada dua orang lagi. Gue ketiga. Nah terus tiba-tiba dari belakang, emang itu sebenarnya antriannya cuma dibuka satu nih kasirnya, karena nggak terlalu banyak orangnya kan. Jadi kayak pas gue lagi ngantri, dua orang di depan gue, ada satu ibu-ibu di belakang gue itu kayak pura-pura nyelak, ngeliat-liat menu gitu di atas, pura-pura nyelak antrian gue. Terus gue bilang aja, Bu, ngapain? Ngantri Bu? Enggak mas, ini saya buru-buru gini, anak saya gini soalnya begini pakai alasan bacot-bacotnya dia lah segala macem, dengan alasan supaya dia bisa nyelak antrian gue, yang dipikir gue tuh kayak ya udahlah masih anak muda, gampang gitu segala macem kalau mau makan. Ibu-ibu tai lu, enak aja lu pikir gue nggak lapar. Lu udah tahu kan ada aturannya ngantri, ya udah jangan nyelak gitu loh. Maksud gue kayak ya udah, kalau nggak cari tempat lain yang memang yang nggak ada antriannya gitu, yang lagi kosong. Antri kan bukan budaya kita ya. Satu hal yang gue notice lagi, yang mungkin orang-orang jarang notice atau gimana, gue ngerasa tuh orang kalau ngantri ya, jaraknya tuh mereka kayak deket banget gitu loh. Apa salahnya gitu lo kasih jarak gitu kalau lagi ngantri? Maksudnya nggak bakal kenapa-napa juga gitu kan. Lo agak mundur dikit lah. Gue pernah pas ngantri tuh sampai napasnya tuh berasa di leher gue gitu. Orang yang di belakang gue nih ngantri saking deketnya tuh kayak gue kayak deket banget gitu kan. Itu gue risih sih jujur aja. Jadi kayak gue lebih prefer kalau ngantri tuh jaraknya agak jauhan aja gitu maksudnya. Cuman dari situ, karena gue kalau ngantri tuh gue jarakin sama orang depan, lebih rawan orang nyerobot karena jaraknya jauh nih gitu kan. Dikira si masa kayaknya nggak ngantri, langsung dia maju sat gitu kan ke depannya. Gue pernah waktu itu ada diselip sama anak kecil sama ibu-ibunya kan. Ya udahlah gue diemin aja. Tapi ibunya nyadar belakangan. Udah lama tuh, gila udah 5 menit ada kali. Bentar, ini kamu di belakang gitu kan. Ini masnya duluan. Ya udahlah, udah nggak apa-apa Bu, tanggung. Gue bilang udah langsung aja, sekalian sama punya saya bayarin juga sekalian. Mas yang di belakang mau ikutan nggak? Sekalian ini. Cuman yang gue kesel tuh kadang-kadang si petugasnya ini loh, misalkan kasir nih, dia udah ngeliat ada orang nyelak, dia tetap ngelayanin yang nyelak gitu kan. Apakah dia orang dalam atau gimana, kan gue jadi curiga gitu kan. Nah itu tadi beberapa video ya. Tadi katanya antri ataupun beratur itu adalah bukan budaya kita, bukan budaya Indonesia ya. Itu sebenarnya bukan budaya kan, itu disiplin diri masing-masing ya. Oke teman-teman, nah saya pun ada cerita juga ya di Malaysia ini kan. Selalulah saya kenakan, dia tengok saya kecil-kecil macam muda-muda atau macam budak-budak, dia pikir ya. Ada pengalaman saya dengan orang asing dan juga saya tengok itu dia dengar suaranya ada juga macam orang Indonesia juga kan. Kita tahu kan orang Indonesia kalau bahasa daerahnya mesti kita tahu kan. Dan ada juga dengan orang Malaysia. Oke, saya ceritakan dengan orang asing ya. Itu bukan orang Indonesia, itu lelaki ya. Tiba-tiba saya di sini beratur, dia memang betul macam pura-pura tipu-tipu dia, macam gini-gini. Saya main handphone kan, sambil tunggu beratur, dia pura-pura tiba-tiba pergi sini yo. Tapi dia tinggi besar kan, lelaki. Saya pun agak takut, so saya diam. Sepatutnya tak boleh diam kan, kita kena tegur. Tapi dia lelaki besar,
macam agak gimana gitu ya. Kalau dengan husband saya boleh lah ya kan, dia sound itu, tapi saya seorang saja time it up. Nah dengan ibu-ibu orang Indonesia menurut saya itu time, wah dia tiba-tiba dia pura-pura sama juga ya, macam konsepnya tuh sama, dia pura-pura. Nah itu saya berani tegur, disebabkan dia ibu-ibu kan, perempuan juga. Saya cakap ya, sorry, kena beratur dekat belakang. Oh iya, oh saya pikir sampai sini saja katanya. Dia pura-pura macam tak ada berlaku apapun. Nah beda halnya ya ketika itu hari sama makcik ya, saya makcik dan juga anaknya. Oke teman-teman, ini lain kisahnya. Itu time saya mengandung. Oke, time mengandung itu dia di depan, saya di belakang dia. Beratur juga, saya pun mengandung pun kena juga antri, tak mungkin langsung di depan kan. Dia orang beratur, memang agak panjang beraturan itu ya. Lepas saya sendiri di belakang, mengandung besar ya, hampir 8 bulan ya. Panjang juga itu beratur. Nah dia awalnya tak tengok saya, dia cakap-cakap sama anak dia. Tiba-tiba dia agak ke belakang sikit, dia nampak saya mengandung besar kan. Lepas kenapa tak bagi tahu? Pergi depan-depan katanya macam itu. So dia suruh saya pergi depan sana. Dia cakap dengan kesernya, dia ini tengah mengandung barang saya dalam 3-4 barang saja kan. Terus ya itulah pengalaman saya ya. Dia bagi ya. Nah gitulah, seharusnya kita harus mencontoh ya, tapi bukan kita mau menyerobot ataupun potong queue. Kalau orang yang suruh kita ya kan, karena dia tengok kondisi fisik kita bagaimana gitu ya. Misalnya orang tua, saya pun selalu lah ya, kalau misalnya uncle, ada pakcik kan, dia barang cuma satu saja, saya tengok, pakcik dulu, macam itu. Nah, hidup kita ini memang kena tolak angsur juga terkadang kan. Tapi kita pun kena sadar diri juga ya, harus taat antrian ya teman-teman. Indonesia saya lihat memang kurang ini budaya antri ini ya. 12 kereta dan Cikarang berikutnya berangkat ferry rangkaian 10 kereta. Yang terburu-buru silakan pakai transportasi lain. Depan stasiun ada busway. Silakan ke arah pintu keluar yang terburu-buru. Di stasiun Juanda dan Padang Biar sama penuhnya. Itu kenapa korang tengok lah ramai orang-orang luar negara, terutama yang orang Indonesia itu ketika di sini mereka speechless, kagum ya, shock lagi melihat disiplinnya, adab beratur orang Malaysia terbaik. Oke, kita lanjut lagi ya. Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? Uniknya, banyak orang Indonesia justru merasa berhak untuk memotong antrean jika mengenal petugas, merasa lebih tua, atau sekadar cuma sebentar kok. Bahkan dalam survei perilaku publik, lebih dari 60% responden mengaku pernah dan tidak merasa bersalah saat menyerobot antrean. Fenomena ini bukan sekadar soal kurangnya etika, tapi mencerminkan budaya feodal yang masih kuat, di mana status sosial seringkali dianggap lebih penting dari aturan umum. Ironisnya, saat di luar negeri banyak dari kita bisa tertib antre. Jadi masalahnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Itu tadi katanya. Tapi yang peliknya, ketika orang Indonesia ini berada di luar negara ya, kita akan ikut aturan yang ada di negara itu ya. Contohnya orang-orang Indonesia macam saya dulu lah ya, mungkin di negara kita itu kurang kan. Tapi ketika kita di Malaysia lah terutamanya ya, di Malaysia ini kita boleh ikut juga aturan itu. Masalahnya kenapa sebenarnya? Tapi tak juga lah ya, ada juga ibu-ibu itu ya mengantri di sini, dipotong juga saya itu hari. Oke. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line
I don't know, if I go on the train, it will take forever because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. And these cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's these men doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible. Lebih cepat mana? Tap in di MRT Kuala Lumpur atau di MRT Jakarta? Mari kita lihat. Malaysia perempuan istimewa katanya. Ya, memang betul ada laluan khususnya untuk perempuan seperti ini ya. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini warna pink-pink ini jangan masuk ya untuk yang lelaki. Nah, di sini khusus untuk perempuan karena dijaga ya. Wah, terbaik memang. Malaysia, I did not know y'all had a women-only section of the train, yo. That is so dope. I love that for y'all. I absolutely love Malaysia. Kereta dan Cikarang berikutnya berangkat ferry rangkaian 10 kereta. Yang terburu-buru silakan pakai transportasi lain. Depan stasiun ada busway. Silakan ke arah kedua yang terburu-buru. Di stasiun Juanda dan Penanggia sama penuhnya. Oke teman-teman, nah macam itu tadi ya. Tadi soal beratur dan mengantri. Nah ini juga video sebagai nasihat ya. Mana tahu teman-teman Indonesia di sana itu boleh berubah. Tapi sebenarnya kalau beberapa orang saja berubah dan yang lainnya itu masih melakukan hal yang sama, kita merasa gimana ya? Kita jadi terikut lah budaya yang ada di suatu negara itu. Contohnya macam saya ya, kalau di Indonesia, wow, tengok orang semuanya tolak-tolakan ya. Kita tengok tadi macam antri pun tak boleh. Jadi kita tak mungkin kita beratur di sini kan. Jadi kita terikut melakukan hal yang sama. Nah, contohnya kalau orang Indonesia tadi itu kan di Malaysia ini dia boleh mengantri, boleh beratur, betul tak? Kenapa? Karena kita tengok orang-orang dan lingkungan kita sebenarnya membuat kita belajar hal baik. Kalau kita di lingkungan yang baik, kita juga akan jadi baik. Kalau kita lingkungan amburadul ya, yang tak ada disiplin, kita pun jadi terikut ya hal yang sama yang mereka lakukan. Nah itulah sebenarnya konsepnya kan. Nah bukan tak boleh sebenarnya orang Indonesia disiplin, boleh. Coba orang Indonesia dekat Jepun sana, pasti mereka melakukan hal yang sama. Mereka akan disiplin juga macam orang-orang Jepun, macam orang-orang Jepang di sana. Betul tak?
Kalau mereka tak melakukan hal macam itu, mestilah kena undang-undang, kena marah orang sana. Sebenarnya bukan tak boleh, tak mau saja. Mereka ya begitulah ya. Tadi kita tengok juga macam sama pula ya kan, dekat India sana, dekat Mumbai sana, mereka tolak-tolak. Selalu kalian ejekkan perindapan. Ternyata kurang lebih je. Oke, so jangan menghina orang lain, berkaca daripada diri sendiri dulu kan, sebelum hina negara orang. Oke, nah selalulah saya tengokkan banyak komenan netizen Indonesia selalu menghinakan Bangladesh lah, India lah. Padahal ya gitulah. Oke, nanti saya katakan nanti kalian sakit hati. Tapi baguslah sakit hati kan, supaya kita ini tertampar, supaya kita boleh berbenah diri menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Oke, supaya video ini sebagai nasihat kalau kalian pun turis-turis ya, wisatawan mau datang ke Malaysia, harus ikuti juga ya aturan yang berlaku di negara ini. Oke, supaya jangan kita malu nanti. Lebih bagus kita menghindari daripada kita malu kena tegur ya. Kena tegur lagilah sakit hati, lagilah malu kan. Oke teman-teman, tapi kalau orang yang tak tahu malu itu lain cerita lah kan. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.